Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi yang pertama. Pondok Pesantren Darul Amin Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, menggelar lepas pisah dan syukuran kelulusan santri tahun 2025. Kegiatan menjadi momen penuh haru, terutama saat para santri sujud di hadapan orang tua mereka. Setelah sempat ditangguhkan, ratusan tenaga kontrak di Kabupaten Kota Waringin Timur akhirnya menerima surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penyerahan SK ini mengobati rasa kecewa para tekon yang akhirnya bisa menyandang status aparatur sipil negara. Penjualan hewan kurban di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur mengalami peningkatan signifikan. Sepekan menjelang Lebaran Idul Adha, sejumlah pedagang mengaku kehabisan stok. Hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah sudah habis terjual. Swalayan UMKM yang berlokasi di Jalan Yosudarso Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, tidak hanya menjadi tempat pemasaran dan jual beli produk lokal. Swalayan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, terutama generasi muda. Setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan, Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, akhirnya mulai diperbaiki secara permanen. Pekerjaan diproyeksi selesai pada Oktober mendatang. Rabu pagi, halaman Pondok Pesantren Darul Amin Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, dipenuhi ratusan santri SMP dan SMA Islam Terpadu untuk mengikuti acara lepas pisah dan syukuran kelulusan tahun 2025. Mengusung tema Ukir Masa Depan Prestasi serta Akhlak Mulia, kegiatan ini menjadi momen perpisahan yang penuh haru. Momen paling mengharukan terjadi saat para santri dipersilahkan menghampiri orang tua mereka. Dengan mata berkaca-kaca, para santri menyampaikan ungkapan terima kasih kepada orang tua. Bahkan tidak sedikit santri yang sujud dan bersimpuh di hadapan kedua orang tua sebagai simbol bakti dan syukur. Dalam kegiatan tersebut, berbagai penampilan seni Islami turut ditampilkan oleh para santri dan santriwati. Penampilan memukau para santri mampu menarik perhatian ratusan orang yang ada di lokasi tersebut. Seorang santri asal luar daerah menyampaikan kebahagiaan telah menjadi bagian dari keluarga besar Ponpes Darul Amin. Baginya, ilmu yang didapat akan menjadi bekal dalam menjalani hidup dengan nilai-nilai keislaman. Pesan saya selama mondok di sini banyak, Mas. Di antaranya seperti paham kitab-kitab kuning yang dahulu saya tidak pernah belajar selama pondok sebelumnya. Dan saya sudah belajar berbagai macam bahasa, seperti bahasa Banjar yang seperti dahulu saya tidak pernah belajar dan tidak paham. Seperti Mas. Dari Jakarta, Mas. Acara diakhiri dengan penyerahan ijazah kelulusan para santri oleh pimpinan dan pengasuh Ponpes Darul Amin, Ustadz Ahmad Royan Juhdi Abrar. Ustadz Royan berpesan agar para santri dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mengamalkan ilmu yang diperoleh untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan umat. Harapan kita untuk para santri yang akan lulus tahun ini, mudah-mudahan mereka bermanfaat untuk kedua orang tuanya dulu terutama. Dan kita pengen mereka tetap melanjutkan sekolahnya atau pesantren lagi dimanapun. Untuk apa? Untuk menjadikan Kalteng ini SDM tidak rendah lagi. Supaya mereka bisa berkompetensi
di daerah-daerah yang lainnya. Ilmu yang diharapkan yang didapat selama mereka menuntut ilmu, harapannya mudah-mudahan dia bisa mengamalkannya untuk dirinya dulu dan bermanfaat untuk di masyarakat, terutama hal-hal seperti khutbah Jumat atau apapun fardhu kifayah dan lain-lain yang ada di masyarakat yang sekarang ini mereka membutuhkan hal-hal seperti itu dan ilmu fikihnya. Pada tahun 2025 ini, Ponpes Darul Amin Sampit meluluskan sebanyak 214 santri, terdiri dari 146 santri jenjang pendidikan SMP dan 68 santri jenjang pendidikan SMA. Kelulusan ini menjadi simbol keberhasilan Ponpes Darul Amin Sampit dalam mencetak generasi berakhlak dan berilmu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan tenaga kontrak di Kabupaten Kota Waringin Timur berkumpul di gedung Balai Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia setempat untuk menerima SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Para tenaga kontrak ini merupakan peserta yang lolos seleksi calon aparatur sipil negara atau ASN tahap pertama pada tahun 2024 lalu. Pada awal tahun 2025 lalu, mereka sempat menerima SK pengangkatan PPPK. Namun atas kebijakan pemerintah pusat, SK tersebut ditangguhkan. Penyerahan SK pengangkatan PPPK menjadi pengobat rasa kecewa para tenaga kontrak yang akhirnya resmi menyandang status ASN. Mereka berkomitmen akan menjalankan tugas dengan baik. Sudah ada pegangan kami sudah sebagai guru atau yang kami nantikan kan? Yang kami nantikan sudah terkabul. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah ya, karena dia memberikan kebijakan lebih cepat gitu aja. Sangat bahagia sekali Ibu kalau kami sudah menerima SK pada hari ini dan tidak merasa mengurangi rasa kecewa kami, tidak ada lagi, sudah terobati gitu. Alhamdulillah, selama ini kan itu yang ditunggu oleh semua ASN yang lulus pada tahun 2004 kemarin, dan ada juga drama yang kejadian kemarin yang ditunda, dan waktu itu alhamdulillah sekarang sudah dapatkan kembali SK yang sudah tertunda. Dan harapan kami bisa bekerja kembali dengan status ASN yang kami impikan, kami dambakan bagaimana layaknya teman-teman kami yang dahulu. Semoga kami bisa amanah kembali dalam bekerja. Tenaga kontrak yang seharusnya menerima SK pengangkatan PPPK berjumlah 581 orang, namun 2 diantaranya mengundurkan diri, sehingga SK hanya diserahkan kepada 279 orang. Mereka mulai bertugas terhitung sejak tanggal 1 Juni 2025. Menyerahkan SK P3K Formasi 2024 tahap 1 yang beberapa waktu yang lalu sudah sempat diserahkan karena kebijakan dari pusat kemudian ditarik, dan alhamdulillah hari ini kita serahkan dan mereka nanti mulai 1 Juni berstatus pegawai ASN dengan status P3K. Hari ini kita serahkan SK-nya dan perjanjian kerja. Yang kita serahkan hari ini jumlahnya 579 dari 581 yang menyatakan lulus, 2 orang mundur, sehingga yang kita serahkan hari ini adalah 579. Dengan diserahkannya SK pengangkatan PPPK, maka tahapan seleksi penerimaan calon ASN tahap 1 tahun 2024 telah selesai. Saat ini, panitia seleksi masih menunggu hasil seleksi calon ASN tahap 2 yang dijadwalkan keluar pada Juni 2025. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Momen Idul Adha menjadi peluang bagi pedagang untuk menjual hewan kurban. Salah satunya Muhammad Safi'i yang membuka lapak di Jalan Kopi Selatan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Syafi'i menjelaskan penjualan hewan kurban tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun lalu hanya menyediakan 50 ekor sapi, tahun ini ia menyiapkan hingga 70 ekor sapi kurban. Bahkan sekitar sepekan menjelang Idul Adha, seluruh sapi yang didatangkan dari Madura, Jawa Timur telah habis terjual. Kondisi serupa juga terjadi pada penjualan kambing kurban. Dari total 250 ekor yang disediakan, kini hanya tersisa sekitar 40 ekor. Harga hewan kurban bervariasi. Sapi kurban dijual mulai dari 16 juta hingga 40 juta rupiah per ekor. Sedangkan kambing kurban dibanderol antara 3 juta hingga 6 juta rupiah per ekor. Kalau sapi untuk tahun ini ada 70, kalau kambing 280. Kalau untuk penjualan seperti apa sampai saat ini, Pak? Alhamdulillah aman-aman aja. Itu sudah habis terjual Pak atau masih ada yang tersisa, Pak? Alhamdulillah kalau untuk sapi sudah habis. Kalau untuk kambing sisa 40 ekor. Alhamdulillah lebih banyak tahun ini. Kalau tahun kemarin berapa banyak, Pak? Kalau tahun kemarin habis 55 aja. Ada tambahan sekitar 20-an, Pak? Iya, ada tambahan sekitar 20. Mulai Pengantaran mulai hari Rabu pagi untuk ke Kuala. Yang untuk sorenya hari Rabu ke Pelantaran ada. Kalau untuk di kota hari Kamis sore. Pengiriman hewan kurban akan dimulai pada 2 hari sebelum Idul Adha untuk pembeli di luar kota Sampit, sedangkan untuk pembeli di dalam kota, pengantaran dilakukan 1 hari sebelum Hari Raya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejak diresmikan pada Desember 2024 lalu, kawasan yang dulunya sebagai pusat jajanan serba ada telah difungsikan sebagai swalayan UMKM. Berbagai jenis jajanan hingga kerajinan lokal khas Kota Waringin Timur dijual di tempat tersebut. Swalayan UMKM dikelola oleh 5 orang pemuda yang secara sukarela mengemban amanah memajukan rumah besar bagi pelaku UMKM tersebut. Salah satunya adalah Sardi Fahri. Pengelola muda itu menyebut swalayan UMKM merupakan etalase produk unggulan yang dikelola secara kolektif dan profesional, sekaligus menjadi simbol kolaborasi pelaku UMKM. Harapannya adalah agar bisa memperluas jangkauan pasar serta mengangkat kelas UMKM di daerah. Swalayan UMKM ini adalah tempat di mana yang menjadi pusat pemasaran dan juga etalase produk-produk unggulan UMKM lokal yang kita kelola secara kolektif, di mana tujuannya adalah memberikan ruang yang layak dan juga strategis, kemudian berkelanjutan bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk memasarkan produknya tentunya. Kemudian ini bukan sekedar tempat untuk berjualan, tetapi juga merupakan simbol kolaborasi, kemandirian ekonomi, dan juga kebanggaan atas produk lokal kita sendiri. Kami percaya masa depan UMKM adalah masa depan daerah, di mana pemuda tidak hanya harus menjadi penonton, tetapi juga kita pelaku langsung dalam pembangunan ekonomi lokal. Tidak hanya sebagai tempat promosi dan jual beli produk lokal, swalayan UMKM juga menjadi sarana edukasi, baik bagi pelaku maupun pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum lainnya. Khususnya untuk kerajinan lokal, saat ini masih banyak dikerjakan oleh para orang tua dan belum ada regenerasinya. Sebenarnya swalayan UMKM ini kita maunya bukan cuma sekedar untuk menjual produk-produknya UMKM, tetapi menjadikan tempat ini sebagai edukasi, baik itu UMKM-nya sendiri ataupun misalkan pelajar-pelajar, entah itu dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai mahasiswa. Jadi ini bisa dijadikan edukasi mereka. Kan di sini kan ada misalkan kayak kerajinan tangan. Karena gini,
banyak beberapa prakarya-prakarya ini yang belum ada regenerasinya. Jadi yang ada itu cuma yang tua aja, jadi belum ada yang muda-muda. Nah, kami bisa di sini nanti misalkan mengadakan event untuk para remaja, para pelajar dan segala macam, bagaimana karya-karya mereka itu bisa di sini. Berbekal semangat kolaborasi, para pemuda pengelola swalayan UMKM meyakini bahwa masa depan UMKM adalah masa depan daerah. Diharapkan, swalayan UMKM dapat menjadi simbol kebangkitan ekonomi kerakyatan di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penantian panjang pengguna jalan Lingkar Selatan Sampit akhirnya mendapat titik terang. Jalan yang selama ini rusak parah dan membahayakan pengendara mulai diperbaiki secara permanen. Proyek perbaikan jalan sepanjang 1.700 meter ini dimulai sejak pertengahan bulan Mei. Pembangunan dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai kontrak mencapai 28 miliar rupiah. Mengingat fungsi jalan ini untuk lalu lintas kendaraan bertonase besar, maka konstruksi jalan dibangun sesuai standar beban berat. Lebar jalan mencapai 6 meter dengan lapisan cor beton dan aspal yang tebalnya sekitar 50 cm. Berdasarkan kontrak kerja, proyek ini dijadwalkan rampung paling lambat pada 4 November, namun pihak pelaksana menargetkan selesai lebih awal, yaitu pada Oktober. Dimulai sekitar 2 minggu yang lalu sudah mulai pengerjaan di lapangan. Kita estimasi sudah dapat sekitar 330 meter yang sudah jadi. Nah, Itu dari total berapa Pak panjangnya Pak? 1 kilo 700. Untuk jalan ini sampai selesai sampai pengaspalan kah atau gimana nantinya Pak? Sampai pengaspalan sebagian. Kira-kira yang sampai pengaspalan berapa kilo Pak nantinya? Berapa meter Pak nantinya? Ya kurang lebih kemungkinan di sekitar 1 kilo. Kalau target di sekitar bulan September clear. Sudah selesai Pak. Ya, September, Oktober. Kalau dari kontrak sampai kapan Pak? Kalau kontrak November, ya. Tapi target kan Oktober sudah clear. Perbaikan jalan ini mendapat sambutan positif warga. Warga menilai perbaikan ini sudah lama dinanti dan diharapkan dapat melancarkan arus transportasi. Keberadaan jalan yang layak diharapkan mengurangi lalu lintas kendaraan berat di jalan dalam kota. Kalau tanggapan kita masyarakat kecil kan sangat mendukung dan lagi sangat inspirasi lah dengan adanya pembangunan ini, karena selama ini jalan ini kan memang susah untuk dilewati. Nah, jangankan kendaraan umum, kendaraan proyek atau perusahaan pun sangat susah lewat. Makanya banyak lewat jalan kota. Tapi dengan adanya pembangunan ini, pemerintah melakukan pembangunan ini, kami sangat bersyukur. Masyarakat kecil sangat bersyukur. Dengan adanya pembangunan ini kan lebih lancar, lebih aktivitas pun lancar. Dan kami masyarakat di sini pun sangat berterima kasih lancarnya pembangunan ini, dan kami pun bisa beraktivitas dengan mudah, dengan lancar. Selama proses perbaikan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi masih dapat berjalan. Pengerjaan dilakukan secara bertahap di titik-titik tertentu tanpa menutup seluruh badan jalan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.